Baik, saudara-saudara, masih kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Kita masih kembali membahas tentang kasus Subang ya, di mana 5 petunjuk baru kasus Subang terbongkar. Alasan polisi ragu tetapkan tersangka, perlahan akan terkuak saudara-saudara. Di mana penyelidikan lanjutan terkait kasus Subang menghadirkan 5 fakta yang menuai sorotan. Pasca insiden pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia, yaitu anaknya, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus yang dikenal dengan nama kasus Subang itu terus menyedot perhatian saudara-saudara. Hampir 2 tahun berlalu ya, pihak kepolisian akhirnya kembali bergerak, di mana tepatnya di tanggal 18 Agustus 2023 nanti, sudah genap 2 tahun saudara-saudara kasus ini. Beralasan saksi kasus Subang kembali diperiksa maraton oleh penyidik Polres Jalan Cagak dan Polda Jabar. Ini adalah 5 petunjuk terkait kasus Subang dari banyak saksi kunci. Petunjuk pertama didapat dari saksi kunci yang baru-baru ini, yang sudah saya bahas juga di video di mana saksi kunci yang baru-baru ini diperiksa Polda Jabar terkait kasus Subang. Dia adalah Dedi, mantan pegawai Yayasan Bina Prestasi Nasional yang diperiksa penyidik pada tanggal 1 Agustus 2023 lalu. Dedi dicecar 40 pertanyaan saudara-saudara oleh penyidik selama 7 jam ya. Selepas memberikan kesaksian, Dedi pun mengurai bocoran pemeriksaan. Kepada YouTuber Bang Freddy ya, Dedi mengakui bahwa pertanyaan dari penyidik sama persis dengan pemeriksaan awal di tahun 2021 lalu. Ini juga sudah ada saya bahas saudara-saudara di video sebelumnya ya. Namun, ada 3 pertanyaan yang baru ditanyakan penyidik. Yang pertama, polisi bertanya soal motor Aerox yang dipakai Danu, di mana Danu ini adalah ponakan korban pembunuhan Tuti dan Suhartini. Untuk diketahui saudara-saudara, Danu sempat disorot karena sempat mengambil motor Aerox ya. Motor Aerox milik Yoris, anak korban yang ditaruh depan TKP di rumah korban di Jalan Cagak. Aksi Danu tersebut terjadi pada tanggal 19/2021 lalu ya. Polisi rupanya penasaran dengan insiden motor dan Danu tersebut. Nah, lalu pertanyaan kedua, pihak kepolisian bertanya ke Dedi ya, soal kunci otomatis mobil Alphard milik korban. Tentang kunci mobil Alphard ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya ya saudara-saudara. Seperti diketahui, jasad Tuti dan Amalia ditemukan tergeletak di bagasi mobil Alphard miliknya. Perihal mobil Alphard tersebut, Dedi rupanya tahu bahwa mobil korban memiliki kunci otomatis yang bisa dikendalikan jarak jauh. Di mana Dedi mengatakan di YouTube Bang Freddy Sudaryanto ya, Dedi mengatakan seperti ini, kalau masalah pertanyaan sama kayak di Polres, persis itu. Tambahannya cuma soal motor Aerox, kunci otomatis dibahas juga. Iya. Jadi petunjuk ketiga saudara-saudara yang diurai Dedi adalah soal yayasan ya. Rupanya saat pemeriksaan penyidik turut mencecar Dedi soal yayasan milik korban dan suami Yosep. Namun Dedi enggan merincikan ulasan soal yayasan tersebut. Sebab Dedi menduga ada kaitannya polemik yayasan Bina Prestasi tersebut dengan penyebab pembunuhan Tuti dan Amalia. Petunjuk keempat dan kelima, selanjutnya kasus Subang yang sempat buntu selama 1 tahun lebih ya, itu tampaknya menantik tanggapan ahli forensik yaitu Dr. Hastri ya. Turut memeriksa jenazah Tuti dan Amalia 2 tahun lalu, Dr. Hastri sempat mengurai petunjuk soal temuan kala itu saudara-saudara. Ternyata sejak dulu Dr. Hastri yakin pembunuhan Tuti dan Amalia bisa ditemukan. Seperti video yang sudah saya bahas juga sebelumnya saudara-saudara. Sebab Dr. Hastri berhasil menemukan 2 DNA asing di TKP.
Namun sayang, petunjuk keempat yang ditemukan Dr. Hastri itu tidak bisa dimaksimalkan ya. Karena polisi belum berhasil mencocokkan DNA korban dengan DNA asing tersebut. Padahal kala itu diungkap Dr. Hastri, penyidik tinggal mencocokkan DNA korban dengan DNA di TKP dan DNA keluarga kandung korban. Selanjutnya, Dr. Hastri pun mengungkap petunjuk kelima dari kasus Subang. Petunjuk tersebut diurai Dr. Hastri saat ditanyai netizen di media sosial. Secara mendadak juga saudara-saudara bahwa Dr. Hastri menyinggung dua inisial sosok yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia. Lamanya penyelidikan polisi, Dr. Hastri memberikan pandangan bahwa penyebab utama kasus Subang lama pengungkapannya karena TKP yang sudah rusak sejak awal kejadian. Ya, jadi itulah saudara-saudara, sampai situ dulu berita terkini tentang kasus Subang, di mana hilangnya nyawa Ibu Tuti dan Amalia. Inilah berita terkini saudara-saudara, 5 petunjuk baru kasus Subang, Ibu Tuti dan Amalia. Dan terima kasih buat saudara-saudara yang selalu dukung aku untuk mengkawal kasus ini. Jangan lupa di like, komen, dan please share video ini saudara-saudara, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Baik saudara-saudara, mari kita kawal terus kasus Subang. Share setiap video atau video para youtuber atau video saya juga. Share setiap video yang tampil di beranda kalian yang kasus Subang. Para saksi-saksi sudah kembali diperiksa dan dipanggil oleh Polda Jabar ya saudara-saudara. Kita dukung juga, kita apresiasi kepada Polda Jabar dan Polres Jabar juga ya, dan juga Polres Subang, semualah dalam pihak kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia ini. Mari kita kawal terus saudara-saudara, dimana kita harus semangati juga pihak kepolisian agar bisa menuntaskan kasus ini, misteri kasus ini. Dan juga saudara-saudara, semoga Polda Jabar segera mengungkapkan siapa pelaku atau tersangka kasus Subang yang menghilangkan nyawa Ibu Tuti dan Amalia ini. Semoga segera diumumkan ya saudara-saudara, karena ini yang kita tunggu dan itu yang kita nanti. Dan kalaupun nanti sudah diumumkan siapa pelakunya, kita harus kawal sampai ke tahap persidangan, sampai putusan pengadilan. Iya, jangan lengah, jangan bosan. Ada juga beberapa teman-teman di komentar yang mengatakan bosan. Jangan pernah bosan. Kita kawal terus kasus ini saudara-saudara, karena kasihan almarhumah ya, Tuti dan Amalia. Ya, jadi sampai situ dulu saudara-saudara. Jangan lupa di support channel ini, share videonya saudara-saudara, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.